buat kesehatan dan kekuatan yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati dan mengurapi setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan dari segala keadaan yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kepada kami kekuatan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa yang sudah mengajarkan kepada kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan
segala raja. Engkau Allah pembuat mujizat. Engkau Allah Tuhan kami yang dahsyat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ajak kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup kami andalkan. Kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu akan Engkau nyatakan bagi setiap kami Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku
Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, kan hanya untukmu selamanya. Mari kita sembah Dia, kami sembah, kami sembah, kami saja ada mukjizat yang terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada berkat Allah melimpah di tempat ini, di rumah, dimanapun kami berada, ada mukjizat di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pujian sembah kami naikkan. Roh Kudus lawan kami semuanya di tempat ini, di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan lawan umat-Mu, Tuhan jamah, Tuhan urapi dengan minyak yang baru, dengan kekuatan dari surga, dengan pelimpahan dari Roh Kudus melindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, waktu yang terbaik kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan dari kedagingan hamba-Mu, tetapi oleh pimpinan Roh Kudus. Dan kami bebaskan Roh Kudus berkarya pada siang hari ini. Tanah hati kami subur, siap menerima benih firman-Mu. Benih ini bertumbuh berbuah, kami lakukan dalam kehidupan kami. Mukjizat pasti terjadi. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih.
Shalom. Nah, kembali kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ya sudah beberapa saat kita mendengar, kita harus iman kita itu harus semakin meningkat, harus semakin naik, bukan semakin turun. Ya, perhatikan baik-baik tema kita, jangan takut, percaya saja. Setan musuh kita itu ingin kita gagal. Dia menyebabkan apa? Menyebarkan kebohongan. Ya, di mana-mana kebohongan itu dia adalah bapak pendusta. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Ya, kalau lihat berita saat ini, buka radio menakutkan, mati semua, sakit semuanya, ekonomi hancur semuanya. Buka TV semuanya beritanya sama. Buka WA apalagi sumber gosip di situ. Buka WA ceritanya menakutkan semuanya. Ya, saya kasih tahu ini bahaya. Ini yang bikin kita gentar, takut. Orang takut tidak bisa gemetar ya. Awal dari ketakutan itu rasanya gemetar badan, tidak bisa melakukan apa-apa. Boleh takut, tapi tidak dikendalikan oleh ketakutan. Jadi banyak orang keliru, takut sampai ini semuanya serba tidak boleh, semuanya serba tidak boleh. Wah, makanya Tuhan itu baik. Makanya saya bilang, coba kalau mata kita ini seperti mata mikroskop, gak berani makan. Lihat di sini ini virus semua, tapi Allah mendesain tubuh kita ini ya, penuh dengan kesempurnaan. Virus datang, ada bakteri, ada antibodi yang Tuhan ciptakan sehingga itu bisa menolak semuanya. Jangan sampai berita-berita gitu menghimpit kita, menekan kita sehingga kita tidak bisa bergerak. Kita mau belajar, makanya mukjizat itu bisa terjadi kalau kita percaya. Nah, akan terjadi mukjizat itu kalau kita tidak percaya. Ya, apa bedanya dengan perjanjian lama itu orang sakit kusta itu disingkirkan, diisolasi. Ini lebih kejam lagi. Makanya yang minggu lalu saya bilang, jangan sampai kita dikutuk oleh dunia ini. Saya orang sehat, amin. Saya orang sehat. Saya sehat karena Yesus. Itu kita harus gemakan terus. Yang kita dengar jangan OTG sekian, OTG. Makanya saya bilang orang tinggi gemuk tidak apa-apa, tinggi gempal tidak apa-apa. OTG tidak mau. Saya orang sehat, keluargaku sehat, anak-anakku sehat, mertua, mama, papa semua sehat, teman-teman sepelayanan sehat semuanya. Kemakan Indonesia sehat, amin. Jangan bikin lemah. Kadang justru kita membuat orang takut, amin. Pokoknya kan gampang, cuci tangan supaya bersih. Kalau sudah cuci tangan, kita mau pegang muka, tidak apa-apa. Ya, itu saya ajarkan terus, jangan panik, cuci tangan. Ya, itu paling gampang. Jaga di gereja saat ini dilarang bersin batuk, karena itu yang menyebar. Ya, jadi itu. Jadi kalau tidak sehat, rasanya badan tidak enak. Jangan punya pikiran sekarang itu badan tidak enak langsung pikirannya COVID. Bodoh, itu sudah kutuk itu. Roh kita sudah, jiwa kita sudah kena. Hati-hati. Hari ini kembali diingatkan lagi firman. Stop, jangan takut, percaya saja. Amin. Kita buka firman supaya kita bisa jelas. Markus, ya, nanti di Lukas pun ada itu menggambarkan semuanya bagaimana di Markus ini menceritakan bagaimana Yairus itu anaknya dibilang mati. Lihat, lingkungan di luarnya itu selalu mengatakan mati. Yesus membangkitkan anak Yairus ini ya, yang baru mati ini dibangkitkan. Ada 3 nanti yang itu ya. Nah, lihat ayat 35 ini nanti bisa dibaca ayat 21 sampai ayat 43 itu, tapi ini terlalu panjang ya. Perhatikan baik-baik. Ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Perhatikan ya,
anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Nah ini lihat, perkataan negatif itu Yesus sendiri melakukannya, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Lihat ya, yang bisa mengganggu iman kita, lihat. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya, Yesus mengusir mereka semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya anak itu, katanya tali takum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Perhatikan, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua yang hadir sangat takjub. Nah lihat di sini ya. Ini yang sedang terjadi di lingkungan kita. Tetangga bicaranya COVID, mati. Siapa lagi? Tukang becak bicara COVID, mati. Siapa lagi? Pasar cerita COVID, mati. Kiri kanan mati, atas bawah semua udara ini penuh dengan kematian. Ini penuh dengan roh kematian. Oleh sebab itu kita harus patahkan, tidak. Pencuri datang, mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini iblis sedang merajalela. Tapi Yesus katakan, aku datang supaya engkau mendapatkan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Ini yang harus kita. Betul, iblis datang mencuri. Ini penyakit ini datang mencuri, membunuh, mencuri damai sejahtera kita, membunuh kita secara pikiran. Orang yang mati itu diisolasi itu bukan karena mati karena COVID-nya, mati stres. Ya, jadi jangan sampai kita karena itu kita ketakutan. Ya, nah enak coba di stres, tidak stres. Begitu dites reaktif langsung diambil. Kayak di dalam penjara saja diambil. Sudah tidak enak nih. Itu jantungnya sudah ketakutannya sudah merajalela. Aduh, aku terpisah dari anak, terpisah dari istri, terpisah dari nenek kakek, terpisah. Itu belum mati pelan-pelan dulu tuh. Loh ini benar, makanya jangan takut, pokoknya hidup sehat. Hidup sehat bagaimana? Ya sudah diajarkan protokolnya. Ya, cuci tangan. Amin. Cuci tangan. Ini penting. Ya, nggak apa-apa kalau batuk itu reaksi. Saya bilang Tuhan ciptakan batuk dan bersin itu adalah reaksi tubuh kita yang normal. Begitu ada kotoran, ada yang riak di sini, kan pasti orang batuk, normal. Harus dikeluarkan, enggak tersiksa di sini. Kita keluarkan dahanya selesai betul. Bersin juga begitu. Begitu kita ada pilek sedikit mampet di kiri atau kanan, pasti reaksinya tubuh kita itu bersin supaya lega. Nah, yang tidak boleh batuk itu sekarang tanpa tutup mulut. Batuk langsung, keluar. Dropletnya itu bersin keluar. Kalau itu semua jaga, tidak ada virus yang menyebar. Ya, jangan berpikir virus di sini, pegang di sini, virus di dinding, pegang di dinding, langsung bisa nempel, langsung bisa. Tidak, itu bodoh kita. Saya kasih tahu. Kita pegang di dinding, cuci tangan lah. Virusnya tidak bisa jalan. Saya sudah bilang, virus tidak bisa jalan. Manusianya yang jalan. Pegang situ, jalan sini. Makanya kalau udah keluar, susah cuci tangan. Cuci tangan. Ya, kan sudah ada dibuat Pak Yulianto itu cuci tangan. Paling bagus itu cuci tangan pakai sabun. Tidak ada sabun pun tidak apa-apa. Jangan pakai hand sanitizer. Saya tidak pernah mau tanya istri saya. Dikasih mau. Kenapa? Kan sudah saya bilang. Kalau di sini ada kuman, ini ada kuman tidak kelihatan toh? Ada COVID katakan. Saya pakai hand sanitizer.
Masih di sini kan? Terus kita makan, kita aman kan? Kan sudah saya sering kasih tahu, kalau kelihatan aja kayak lempung atau pasir. Lempung itu apa? Tanah liat, kotor gitu. Kasih hand sanitizer. Mati dokumennya. Tapi kan ada di sini. Ini pengetahuan dan logika yang harus kita pikirkan. Makanya dari dulu ada antisel dari orang istri. Jangan percuma. Pakai antis dulu sebelum ini, zaman antisnya cuci, makan pakai tangan. Lakumannya di sini. Lakuman yang mati kan. Sekarang kalau tanah liat, kita ada di sini, kita lihat ada tanah liat, kita mau makan nggak pakai tangan? Nggak mau kan? Nah, virus itu mati, memang iya. Jadi kita harus cerdas rohani. Cuci tangan, air mengalir. Nggak ada air sekarang. Kalau ibu-ibu sekarang gampang tasnya. Dan sekarang jarang pakai lipstik. Tasnya pasti tidak ada lipstik. Isi aja botol aqua. Gitu? Nggak ada itu cuci tangan. Pakai air. Ya kan mobil ada air, saya cuci. Kalau saudara saya tidak enak, saya cuci. Kau pakai tisu basah. Tisu basah kan boleh toh? Sudah lap, otot, buang. Ya. Pakai hand sanitizer. Jangka waktu pendek oke, jangka waktu panjang nanti tangannya kering semuanya ini kena alkohol, mulai ngelupas, nanti jelek kelihatannya. Ya, makanya kita harus, karena orang takut akibatnya dia bersihkan semuanya. Ada lagi lebih lucu lagi, saya lihat di mana supermarket, beli barang semprot semua barangnya itu. Loh, ini orang stres ini. Semua bungkusannya itu disemprot. Waduh, ini saya kira kita sudah logika, udah kasih tahu virus ini mati di atas 26 derajat, 27 derajat. Lah begitu makanan kamu sudah bersihkan, sudah cuci, kamu goreng, panas itu mati kumannya. Ya, tidak bisa. Makanya kita harus cerdas, jangan semua dicemprot. Lebih hebat lagi teman istri saya, uang direndam semua. Waduh, itu stres. Aduh, itu kelewatan banget itu. Itulah ketakutan yang merajalela. Makanya kita percaya. Tuhan Yesus katakan jangan takut. Ya, kalau di Lukas 8 ayat 50 katakan jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Itu Lukas 8 ayat 50. Ya. Jelas itu. Jadi supaya kita jangan. Kenapa? Keraguan melihat rintangan. Keraguan itu skeptis itu. Skeptis itu orang yang ragu, orang yang bimbang. Jadi yang mereka lihat adalah rintangan. Iman melihat jalan. Keraguan, skeptis itu engkau ketakutan, tidak berani jalan. Mau bikin ini, gak berani. Mau bikin itu, gak berani. Mau usaha ini, gak berani. Yang pikirannya itu khawatir, ragu. Tetapi iman melihat jalan. Ya. Makanya jangan bimbang dan ragu. Itu pasti. Jadi keraguan itu melihat malam yang gelap. Wih, gelap semuanya, tidak ada jalan. Tapi iman melihat terang Kristus. Amin. Keraguan itu, ketakutan itu melihat semuanya gelap, jalan tertutup semuanya. Tapi iman melihat peluang-peluang terjadi. Amin. Ini yang perlu kita kembangkan. Keraguan apa? Membuat takut melangkah. Takut mau kerja ini, takut dapat ini, aduh takut. Semuanya takut. Tapi iman membawa kita kepada kemenangan itu. Ya, ada peluang. Kadang kita takut, COVID tidak bisa keluar. Doa, makanya libatkan Tuhan. Kalau kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak akan takut sekalipun. Makanya jangan itu. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan. Bersandarlah pada sabda Allah, dengan firman kuat. Ya, kan yang minggu lalu sudah saya kasih tahu. Beli earphone, tutup di sini, dengar. Ada mukjizat, ada mukjizat. Iman kita bangkit. Ada
kesembuhan, ada berkat, ada pertolongan Tuhan, dahsyat Allahku, sana sini dengar semuanya. Saya sudah sampaikan, ayo dengar firman. Yang baca firman, ayo baca terus, ya. Jangan ini, karena sekarang buka TV semuanya COVID, berita-berita semuanya COVID, mau kemanapun COVID. Nah sekarang lihat, dunia itu sedang kacau, tapi kita jangan masuk ke apa, cara dunia itu mengatasi, tapi kita ikuti cara Tuhan. Tuhan bilang, percaya saja, engkau pasti selamat. Amin. Percaya saja, engkau pasti diberkati. Lihat, ya, waktu murid-murid Yesus masuk ke dalam perahu, murid-murid juga ikut. Ya, di tengah perjalanan badai datang, murid ketakutan, ya kan? Dia malah bergumul semuanya, baru lihat Yesus. Oh, Yesus, kenapa engkau tidur? Yesus tidur karena dia apa? Percaya ada perlindungan dari Bapaknya di surga. Bangun, Yesus cuma bentak. Kenapa engkau tidak percaya? Yesus bilang, tenanglah, teduh seketika. Nah itu, kita juga punya kekuatan di situ. Ya, kita punya Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Yesus mati, dia bangkit, dia hidup, dia ada bersama kita. Pagi ini, siang ini ada bersama kita. Ini yang kita imani, ada Yesus, aku tidak takut. Ada Yesus, aku tidak takut. Boleh takut, tapi ketakutan kita itu mengerjakan perkara ajaib. Amin. Ketakutan kita itu bergerak untuk melakukan yang dimuliakan. Jangan takut, aku tidak berani gini, tidak berani gitu. Itu yang saya bilang, iman melihat jalan. Iman melihat. Jadi jika orang lain tidak percaya, orang lain sudah bimbang, saya harus percaya, saya harus yakin. Firman Tuhan menjamin, ya dan amin. Ada mukjizat di dalam firman. Kita gemakan aja firman di mana-mana, amin. Orang bilang, sana mati, kita beritakan, ada kehidupan di dalam nama Yesus. Sana sakit, Yesus oleh bilur-bilurnya sembuh di dalam nama Yesus. Kita kontra dengan dunia. Mudah, tidak mudah. Tapi orang tidak percaya, saya percaya ada mukjizat. Orang bimbang, saya yakin ada firman Tuhan menjamin kehidupanku. Ini di saat orang tidak percaya, orang bimbang, orang ragu, kita harus percaya Yesus tetap yang terbaik. Jadi waktu aku takut, kita buka Mazmur 56 ayat 4. Waktu takut justru kita harus percaya. Ini mengajari kita untuk memakai ketakutan untuk meraih kemenangan. Mazmur 56 ayat 4. Ya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Daud katakan, waktu aku takut, aku percaya kepada Allah. Loh, itu loh luar biasa. Makanya lihat, takut itu membuat Daud semakin melekat kepada Tuhan. Waktu kejadian kita didengar, makanya di anak Yairus ini, Yesus waktu mau mengatakan anak ini tidur, orang ketawa semuanya. Mungkin kita bilang, aku percaya, Yesus tolong aku. Tetangga kita tertawa semuanya. Jangan hiraukan tertawaannya itu. Tetap fokus kepada Tuhan, amin. Kadang kita sudah ngomong, jangan takut ya, percaya saja. Hei soy, tetanggaku gituin, itu sana gitu, gereja sana lu, COVID mau koliong foto semuanya tidak ada urusan. Aku tetap percaya Allah menjagaku. Amen. Iman melihat mukjizat. Kalau kita dengar kiri kanan, makanya buka WA semuanya. Saya buka WA, tapi begitu buka yang ada itu saya jalanin supaya tidak ada tanda terus. Ya, di mobil, mau radio nyanyi terus, aku percaya ada mukjizat. Setel SS, COVID, kotor, koliong, kojon, wah pusing. Dengarnya itu kita sendiri bisa merasa semua yang kita dengar itu adalah negatif. Hati-hati, itu bisa menyerang jiwa kita.
Kalau pikiran kita sudah kena, kita sepertinya takut. Orang demam biasa, ya kan? Tapi sekarang demam langsung COVID. Wih. Pikiran kita, hati-hati dengan pikiran kita. Amin. Saya berharap teman-teman di sini jangan takut ya. Boleh takut tapi mengerjakan mukjizat. Amin. Boleh takut tapi mengerjakan mukjizat. Jangan kita main sumpah serapah segalanya. Itu kutuk yang sedang berjalan. Saudara bilang itu satu kutuk yang akan membuat kita itu lemah. Tapi kita percaya, biarlah firman Tuhan digemakan selalu ke seluruh pelosok dunia. Ini firman-Nya harus merajalela, bukan berita-berita begitu. Saya bersyukur nanti semua stasiun TV mungkin tidak menyebarkan itu lagi, tapi sebarkanlah damai sejahtera, sukacita, kasih. Ini kasih sudah makin hilang loh ya, jauh-jauh semuanya. Kasihnya lama-lama luntur. Saya kasih tahu, ini bahaya. Ya, ini satu yang proses ini akan berjalan. Ya, sekarang ketakutan yang berjalan semuanya, orang takut semuanya. Ini sedang terjadi. Jadi jangan sampai kita, makanya Mazmur 56 ayat 4 ini katakan, waktu aku takut, Daud katakan, aku semakin percaya. Aku percaya kepada Tuhan. Waktu aku takut, aku percaya. Makanya ini yang harus kita pahami, bahwa Tuhan tidak menyiapkan, tidak merencanakan hari depan yang gelap. Tuhan merencanakan hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29:11 katakan, ya, dia katakan bukan mendatangkan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Tuhan Yesus memberikan jaminan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam firman Tuhan. Minta apa saja, kamu pasti menerimanya. Amin. Tinggal di dalam firman, Yohanes 15 ayat 7. Tinggal di dalam firman atau tinggal di dalam hadirat Allah. Tuhan pasti meluputkan semuanya itu. Kegentaran dunia itu, ya, keraguan-raguan akan mukjizat yang sekarang terjadi, itu jangan sampai menghimpit kita. Karena itulah tujuan daripada iblis untuk menghancurkan iman kita. Saat ini semua orang imannya dipertaruhkan. Percaya atau tidak. Percaya atau takut. Wih, takut sama. Kalau kita takut mengerjakan mukjizat, takut akan Allah, mengerjakan mukjizat, kita membentengi larangan, jangan berbuat dosa, itu takut. Okay? Banyak ketakutan, takut ditolak, itu banyak sekali. Kita belum kerjakan, kan banyak pikiran, aduh, mana ya, ini nanti begini, berurusan begini. Kita selalu, tapi kalau kita tanya kepada Tuhan, ya, hikmat Tuhan yang bikin kita. Dari mana kita bisa tahu tanda-tandanya ada damai sejahtera di hatimu? Kalau hatimu tidak damai sejahtera, jangan engkau lakukan, berdoa dulu. Percaya, itu ada sinyal dari Roh Kudus. Jangan dulu, ya, jangan melanggar, tunggu saja. Daud kan tanya, Tuhan perang nggak, Tuhan maju nggak? Tenang. Kalau engkau ada mendengar suara derau di atas daun-daun itu, kamu mulai bergerak, itu dengar. Kita bukan takut, tetapi kita meminimalisasi, mengendalikan ketakutan itu supaya kita bisa alami mukjizat. Ya, makanya di Alkitab sudah jelas, ya, anak Yairus yang baru meninggal, Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Terus apalagi yang anak seorang janda itu mau dikuburkan, Yesus sembuhkan, Yesus bangkitkan dia mati. Sampai ada yang sudah dikubur ini sudah 4 hari, sudah bau busuk, Tuhan Yesus berhubungan dengan kematian. Orang yang mati di dalam Yesus dibangkitkan kembali. Usahamu yang mati, orang bilang sekarang, waduh usaha susah. Jangan sepakat. Usahaku diberkati Tuhan. Amin. Jangan sepakat, jangan bilang, wis mati, ini yang sedang digemakan dunia. Aku tidak mau, karena ada Yesus yang memberikan aku hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Bisnisku hidup, rumah tanggaku hidup. Amin. Sehingga kita punya iman. Iblis menghimpit supaya kita ketakutan. Kita ketakutan, tidak berani kerja. Orang tidak berani kerja,
ya sudah, lama-lama habis. Tapi kalau ada terjadi begini, jangan takut, tetap aja. Walaupun online-nya orang bisa nyasar semuanya, bisa masuk semuanya. Pasti yang jualan online, kalau di dalam anugerah Tuhan, berkatnya berlimpah-limpah. Amin. Yang penting lakukan dengan kebenaran. Ya. Jangan online ukurannya 10, mari datang cuma ukuran 1 cm. Itu pembohongan. Kan banyak begitu. Kalau kita online, oh ini kualitasnya super, kita kasih kualitas yang terbaik supaya orang senang. Biar mahal sedikit orang pasti mau beli, daripada kamu bilang kualitas nomor 1. Ya, makanya semuanya di mana-mana nomor 1. Tidak ada yang mengaku nomor 10. Lebih baik kita bilang harganya sekian, barangnya kurang baik. Kita kasih tahu, kita jelaskan, orang akan senang. Kalau dia sudah percaya, dia beli aman. Nah, kita boleh. Dunia ini sedang mengarah begitu. Pakai hikmat, pakai IT. Boleh belajar gampang. Ya. Kalau dulu kita males kan belajar, tidak bisa online. Nanti sebentar online. Nanti bengkelnya Pak Yudanto online semuanya. Ya. Tidak hanya di Surabaya, sampai di Jakarta, ujung langit semuanya orang bisa order. Tapi harus masuk. Amin. Percaya, lakukan. Belajar aja. Jonathan bisa, tinggal pasarkan online, pagar besi, ya, bisa buka otomatis. Kan orang tertarik, beli, lakukan. Jangan cuma angan saja. Oh ini begini, nggak pernah dikerjakan. Ya nggak bisa. Kita kerjakan yang semampu kita, yang sudah di luar kita. Itu supranatural, itu Yesus Kristus yang mengadakannya. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Amin. Oleh sebab itu jangan takut. Bisnismu tetap di dalam anugerah Tuhan. Jangan bilang, waduh, ekonomi mati nih sekarang. Sudah gini, ini mati semuanya. Ini semuanya. Di mana-mana kalau ketemu pengusaha, bicaranya itu tidak enak. Jadi kalau pengusaha di sini Pak Yulianto, juga siapapun, kalau engkau berusaha, jangan dengar yang tidak enak. Dengar firman Tuhan. Ada berkat di sana. Ada mujizat di sana. Engkau jalan terus, di situ akan ketemu proyek yang besar. Kan dengar gitu semangat. Oh dari situ, jangan susah itu baru kemarin itu mungkin bangkrut semuanya. Iman kita lemah. Ingat, ya, kita harus mendengar firman double porsi sekarang. Kalau engkau mendengar firman double porsi, mukjizat pasti terjadi. Kenapa tidak boleh takut? Karena ketakutan tidak mengerjakan mukjizat. Ketakutan tidak mengerjakan mukjizat. Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tapi memberikan kita roh keberanian. Keberanian bukan karena berantem sama orang. Wih, aku berani loh berantem sama Goliat. Bukan begitu. Keberanian itu berani untuk menghadapi, ya, menghadapi semua jalan itu. Lihat si penemu benua Amerika, Columbus. Dia berani berlayar menghadapi rintangan, menghadapi badai, menghadapi gelombang laut. Kalau kita lihat gelombang, tidak bisa, itu terlalu banyak, saingannya banyak, besar sekali, aku tidak mungkin, aku orang kecil. Kalau ada Yesus, engkau diberkati melebihi orang. Ini. Jadi jangan takut dulu menghalangi kita untuk melihat mukjizat. Columbus berlayar dan dia menemukan benua Amerika. Coba dia lihat gelombang. Tidak bisa, gelombang itu besar. Kamu tidak bisa terabas. Tapi kalau ada Yesus, justru ada gelombang, ada badai, kita baru bisa melihat mukjizat itu terjadi. Gak ada gelombang, kita ketakutan. Ada badai, ada masalah, ada persoalan, tetap percaya. Bukan Yesus tidak bisa menolong, karena kita sendiri yang kurang percaya. Oleh sebab itu tidak apa-apa, ya. Ada badai, ada masalah, ada persoalan, tetap bergantung kepada Tuhan. Aku percaya ini waktunya aku alami mukjizat Tuhan, ya. Ini waktunya aku mengalami namanya mukjizat. Karena ketakutan membuat kita lumpuh dan bisa berjalan. Kita ubah ketakutan itu menjadi kekuatan kita, ya. Pernah dulu di Jambi itu ada kebakaran,
Tahu-tahu ibu wanita loh bisa gotong lemari itu keluar. Kekuatan dari mana? Itu loh namanya ketakutan, itu bisa mengerjakan sesuatu yang di luar nalar. Ketakutan pun bisa membuat kita tidak bergerak, mati di situ. Ketakutan itu buat lumpuh. Ada api, gak bisa jalan, langsung gak bisa gerak, tekan semuanya. Aduh, takut. Kita alam. Yesus ada bersama kita. Waktu takut, aku percaya kepada Tuhan. Itu Daud. Ya, Mazmur 56 ayat 4. Nah, sekarang hidup kita dipimpin oleh satu kekuatan, atau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Terakhir, Galatia 2 ayat 20. Kita lihat, ya, hidup kita dipimpin oleh setan, dipimpin oleh keadaan, dipimpin oleh pendengaran yang kita dengar, atau kita dipimpin oleh Tuhan Yesus. Galatia 2:20. Perhatikan, saya bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup, aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini aku hidup bukan karena aku, tapi karena Yesus di dalam aku. Kita dipimpin oleh Yesus, pikiranmu dipimpin oleh Yesus. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Yesus di dalam kita. Di diri kita ada dua kekuatan. Kita dipimpin oleh ketakutan, itu iblis yang menyerang kita, atau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus selalu membawa kita kepada kehidupan. Iblis selalu ingin menyeret kita ke dalam ketakutan dan hancur. Kita tidak mau, kita harus cerdas rohani, percaya saja. Amin. Itu kuncinya. Jadi jangan takut. Orang takut semua, dunia semuanya menceritakan kematian, tapi kita menceritakan kehidupan. Orang bilang, di sana ada kematian, dalam Yesus ada kehidupan. Di sana bangkrut semuanya, dalam Yesus ada berkat yang diberikan. Di sana orang sakit semuanya, dalam Yesus oleh bilu-bilunya semuanya sehat. Beritakan itu. Jangan ikut beritakan yang namanya ketakutan. Stop WA yang bikin orang takut. Firmankan, jangan takut, percaya saja ada mukjizat. Itu yang kita gemakan. Firman Tuhan yang kita utamakan kemana-mana. Di WA kita firmankan semuanya, ya. Tidak perlu lagi WA itu bikin kita lemah semuanya. Kadang WA yang lalu itu WA yang sudah berapa tahun dimasukkan lagi. Nah, ini tidak tahu, kita terlambat mentah-mentah. Hati-hati, ya. Lebih baik berita firman. Berita firman adalah berita kebenaran dari surga. Jangan takut, percaya saja, mukjizat pasti terjadi. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari saya undang pemain musik, kita naikkan pujian. Kita berdoa semuanya yang sakit, apapun masalah bebanmu, mari percaya, jangan takut. Percaya kepada Tuhan. Mukjizat masih ada. Ku tahu Tuhan ada bersamaku, Dia jagaku, Dia peliharaku. Ku tak takut apa yang di depanku, sebab Tuhan di dalamku. Ku tahu Yesus telah sembuhkanku, baginya tak ada yang mustahil. Katakan dengan imanmu, ku beroleh kesembuhan darinya. Yesusku, ku percaya pada. Dengan iman katakan, ku sembuh, ku sembuh, ku sembuh. Karena Yesus ku disembuhkan. Ku sembuh, ku sembuh.
Katakan ada kesembuhan, Ada kesembuhan. gemakan kesembuhan ke seluruh penjuru dunia. Ada mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam nama Yesus. Katakan dengan imanmu, ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkan. Katakan dengan imanmu, nama Yesus yang pulihkanku. Percaya saja, percaya. Ada mukjizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat perkembangan. Haleluya. Ambil waktu yang baik ini berdoa. Berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Jangan takut, percaya saja. Jangan bimbang, jangan skeptis, jangan ragu.